Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama bahwa dengan diseminasi ini guru dapat mengaplikasikan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, guru dapat membuat keyakinan kelas bersama murid. Nanti kita akan melakukan simulasi mengajar, membuat keyakinan kelas yang ada di kertas putih, kertas yang sudah saya buat. Kemudian yang ketiga yaitu guru dapat menerapkan segitiga restitusi, membantu siswa menemukan solusi atas tindakan yang dilakukan oleh murid. Ya, modul 1.4 budaya positif yang sudah saya pelajari pada materi LMS calon guru penggerak. Itu yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang segitiga restitusi dan yang kelima tentang 5 posisi kontrol guru dan yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak kita menginjak ke materi 1. Ini saya mau izin berdiri. Cobalah buka di sana tugas Bapak Ibu berdua ya, bisa dilakukan kegiatan berdua dengan satu bangku. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, siapa yang akan menjadi A? Silakan. Dari teman sebangkunya. Kemudian yang kedua, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda bisa bayangkan uang, bisa bayangkan intan berlian atau emas. Kemudian tugas rekan Anda atau tugas Bapak Ibu rekan B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Oke, silakan dipraktekkan dulu Bapak Ibu, silakan. Yang B, boleh bebas memujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, maupun mengilik-ilik juga boleh, silakan. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau sudah, oke. Silakan. Apakah sudah dibuka? Siapa yang sudah dibuka? Sudah. Pak Hari, apakah dibuka kepala tangannya? Sudah. Nomor rekening. Pak Bapak nama siapa? Orang duwe. Sendiri. Pak Anak? Sudah saya buka. Sudah dibuka. Pak Anak membuka kepala tangannya? Enggak ya. Oh, enggak ya? Buka Pak. Kelihatan itu sudah dibuka. Tapi nggak bisa buka kan. Oke, baik. Kalau sudah, coba secara bergantian Bapak Ibu membuka berganti peran. Silakan. Buka Pak Anton gue. Mau sih buka siapa? Ya apa kebuka ya. Orang dulu ya, dek ya. Lana kabeh curang. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah? Baik, kalau sudah mari kita berdiskusi. Yang pertama yaitu mengapa A atau B membuka kepala tangan Anda, atau apakah Anda membuka kepala tangan Anda, kemudian mengapa? Saya mau jawaban. Ingin membuktikan apa Pak? Apa yang dalam pikiran saya? Apa yang ada di dalam pikiran? Dengan saya. Oke, ada lagi? Bu Eka? Oke. Penasaran isinya apa? Kemudian yang A tadi, mengapa? Yang A tadi, apakah membuka kepala tangan Anda? Kalau iya mengapa? Kalau tidak mengapa? Adakah yang tidak membuka kepala tangannya? Adakah yang Beda. Kakak. tangannya itu kukuh Beda. kuat? Ya. Tidak Ada tadi? Ada. Ada. Punya Pak Bapak kukuh kuat? Kuat. Tidak ada. Kuat. Tidak mau dibuka apa-apa. Ya.
Oke Pak Anton, yang Pak Anton kukuh kuat atau terbuka? Lemas Pak. Lemas. Tidak mau dibuka, Bu. Terbuka. Kita lanjut. Yang apakah A membentuk kepala tangan sudah ya tadi. Nah sekarang saya ingin bertanya, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa sih yang memegang kendali untuk membuka tangan kepala tangan di badan ini? Otak Oke. kanan. Iya, bagus sekali ya. Dalam dua-duanya. Oke, ya. Pak Haris, saya sendiri. Ya, oke. Pak Bambang, siapa yang memegang kendali, Pak? Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya Antara yang membuka dan yang dibuka. yang membuka dan yang dibuka. Karena kalau nggak kerjasama nggak akan mencapai tujuan. Kalau kerjasama tidak. Ya, betul kan Pak Bambang. Oke. Pak Jumanta, saya minta saran, masukan. Gimana Pak Jum? Tangannya Pak Anton keras sekali. Udah biasa buka tadi. Oke, coba Bu Win. Untuk Pak yang- Bambang. Pak Bambang. Sebenarnya siapa sih yang memegang kendali, Bu? Marah Rene, Pak. Oke, ya baik sekali. Terima kasih Bu Win. Ya Bapak Ibu. Belum. Ya. Tapi kalau tahu sudah terbuka semua enak loh itu. Kita lakukan tadi bahwa adanya perubahan paradigma dari modul 1.4 tentang budaya positif. Di sana berdasarkan William Webster dan dalam kontrol teori itu terdapat miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama bahwa adanya ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada saat ini atau sebelumnya bahwa kita mungkin masih merasa bahwa kita itu bisa mengendalikan siswa, kita itu bisa merubah perilaku siswa. Tapi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan tadi, ternyata mungkin ada keterbukaan atau ada perubahan paradigma. Mungkin bisa Bu, paradigma apa? Dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, kalau kita lihat ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa, paradigma apa yang berubah menurut Bapak Ibu semua? Iya, dari kegiatan yang sudah kita lakukan bahwa yang punya kepala tangan tadi, yang bisa mengontrol, membuka dan menutupnya kepala tangan tadi itu adalah diri kita sendiri. Nah, dan adanya ilusi bahwa guru mengontrol siswa, itu perubahan paradigma apa yang semestinya kita munculkan di sini, Bapak Ibu? Guru yang memanage anak. Oke, bagus sekali. Berarti di sini guru memanage anak. Berarti guru mengontrol siswa. Begitu, Pak Hari? Oke. Ada lagi? Ada umpan balik antara guru dan siswa. Ada umpan balik antara guru dan siswa. Oke, terima kasih Pak Arifin. Oke, membantu kesadaran diri siswa. Iya, bagus sekali. Oke, Bapak Ibu, di sana bahwa adanya ilusi guru mengontrol siswa. Bahwa selama ini kita itu sebagai guru merasa kita itu bisa merubah siswa, kita itu bisa mengubah perilaku siswa. Tapi ternyata dalam materi yang sedang dipelajari ini tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi yang punya kesadaran diri untuk mengepalkan diri atau menutup itu adalah siswa, dan yang bisa merubah diri itu berarti siswa, ya. Jadi bukan kita sebagai guru, tapi memang siswa. Nah nanti ya Dengan Pak. berubah diri itu bukan hanya siswa, tapi lingkungan juga sebenarnya bisa berubah. Oke, betul sekali Bapak. Iya betul. Ditambah dengan lingkungan.
dengan sekolah yang budaya positif tadi yang bisa merubah siswa. Oke, mari kita lanjutkan. Di sana ada beberapa ilustrasi bahwa kekuatan positif untuk mengontrol siswa efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa adanya kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan mengubah karakter. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu beberapa perubahan paradigma Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Oke, di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengubah cara melihat dunia, terutama dalam dunia pendidikan. Mari mengubah cara berpikir tentang murid, bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri mereka sendiri itu adalah murid. Kemudian di sini ada pandangan tentang dunia stimulus respon dan tentang teori kontrol. Untuk teori kontrol tadi yang sudah kita lakukan kegiatannya, membuka dan menutup tangan tadi. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Bahwa di sana berdasarkan teori stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama. Kemudian semua orang bisa harus melihat hal yang sama. Tapi dalam teori tentang kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda ya. Kemudian untuk realitas kebutuhan orang pun juga berbeda-beda. Kemudian kita lanjut mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama dengan kita. Itu teori stimulus respon tentang dunia. Tapi untuk yang teori kontrol, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak harus orang itu sama dengan pandangan kita, atau kita memaksakan orang tersebut sama dengan pandangan kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan berdasarkan teori kontrol. Itu perilaku itu setiap perilaku punya tujuan. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk yang teori stimulus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara untuk teori kontrol tentang dunia yaitu kolaborasi, kerjasama, dan konsensus kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk stimulus modelnya berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau untuk yang teori kontrol, semua berpikir menang-menang, baik untuk semua. Makna disiplin Bapak Ibu dalam Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin di sini adalah disiplin diri yang ditekankan, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu pemikiran disiplin diri menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan disiplin positif, kondisi lingkungan yang terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Ini Bapak Ibu guru yang nanti akan kita lanjutkan perawatannya di sekolah. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya disiplin itu disiplin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi ini merupakan motivasi internal. Inilah yang akan nanti kita bangkitkan dari diri anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Di sana bisa diperhatikan tentang perbandingan hukuman, konsensus, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nanti ada perbedaan dengan sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, untuk hukuman ini kenapa dikatakan identitas gagal, Bapak Ibu? Karena siswa nanti akan mengalami pengenalan diri mereka yang gagal, takut dihukum, kemudian
takut nanti mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman yang panjang, sehingga mereka melakukan, tetapi dengan keterpaksaan. Berbeda dengan sanksi atau konsekuensinya. Untuk sanksi dan konsekuensinya nanti mereka mungkin merasakan tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Setelah itu nanti akan ada solusi atau jalan keluarnya. Sementara untuk yang restitusi diberikan pilihan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk hukuman nanti yang terjadi apa? Murid atau anak akan membenci peraturan. Ada konsekuensi, murid atau anak dapat menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, nanti murid atau anak menghargai dirinya dan orang lain. Dimana hukuman berdasarkan pemikiran ini bersifat negatif, konsekuensi itu netral dan restitusi positif. Namun demikian Bapak Ibu, untuk yang konsekuensi dan restitusi masih bisa kita terapkan. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pak, mungkin Pak Jumat bisa. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Siapa yang bisa memberikan? Mungkin mohon sarannya, mohon masukannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya hanya satu arah, ya, diberikan oleh Bapak Ibu guru dan sifatnya secara tiba-tiba dan tidak terencana. Kemudian hukuman fisik itu tentunya akan membuat siswa tersakiti. Bedanya dengan konsekuensi, bahwa konsekuensi itu sudah direncanakan atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa melalui keyakinan kelas yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian sanksi yang diterima sudah diketahui oleh murid dan guru, dan siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi itu nanti membuat murid dapat mencari solusi terhadap peraturan yang sudah mereka langgar. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas yang ketiga. Nanti kita akan praktek. Tapi sebelumnya, apa itu keyakinan kelas? Merupakan nilai kebaikan dan prinsip yang disepakati secara universal. Bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dilakukan atau dinyatakan dalam bentuk positif, tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat, dan katakannya bahwa semua anggota kelas itu harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan juga perlu dipahami bahwa keyakinan kelas bisa ditinjau kembali sewaktu-waktu. Tahapan pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu nanti akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu mengadakan curah pendapat dengan kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa bergantian. Di sana ada tabel. Yang pertama yaitu mengadakan kesepakatan kelas dulu. Kita mengadakan simulasi. Bapak yang maju itu perumpamaan guru, Bapak Ibu guru, sementara yang duduk di depan itu sebagai siswa, demikian Bapak Ibu. Kemudian setelah adanya kesepakatan kelas, maka kesepakatan kelas itu kita susun dalam kalimat yang positif. Kalau sudah menjadi kalimat yang positif, kemudian kita susun keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Keyakinannya tidak usah banyak Bapak Ibu, bisa 3 atau 2 yang itu bisa diingat atau mudah diingat oleh siswa atau murid kita. Nah, untuk berikutnya mempersilakan warga kelas meninjau ulang dan jangan lupa untuk meminta tanda tangan. Kemudian diletakkan di dinding di tempat yang sudah terlihat. Adapun 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6 itu adalah kegiatan pendalaman keyakinan
ada tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti, kemudian ada tabel Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku, dan ada tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Contohnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu, nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelasnya. Sana ada keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan dalam milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Berikutnya, ini contoh tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu berarti untuk yang hormat, tampak di siswa itu datang tepat waktu, kemudian untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Berikutnya, ini contoh tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu berarti untuk yang hormat, tampak di siswa itu datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, bentuk hormatnya. Kemudian kalau tidak tampak seperti berarti nanti yang bentuk perilaku yang tidak baik. Di sana ada sering hadir terlambat, kemudian tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, dan berkata sembarangan. Kemudian ada bagian tampak seperti tabel Y, ada terlihat, terdengar, berperilaku. Seperti misalkan hormat itu nanti dia akan terlihat seperti apa? Dia misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang orang lain, lalu hanya dengan izinnya. Kemudian atau mungkin nanti terlihat dia saling dengan guru, itu juga masuk pada kegiatan terlihat. Nah, kalau yang terdengar biasanya dia menggunakan kata-kata yang bisa didengar. Seperti yuk, saya bantu, itu tampak bisa menghormati orang lain. Atau yuk, kita saling kepada guru, atau kita menyapa guru, boleh seperti itu. Nah, nanti perilakunya berperilaku yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid itu sendiri, seperti menghormati orang lain, tersenyum ramah, seperti itu. Dan nanti ada guru tugasnya, kemudian murid tugasnya apa? Kemudian guru tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Sama juga murid tugasnya, murid tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Maka sampai tahap ini Bapak Ibu sudah bisa memahami. Kalau sudah bisa, kita akan melaksanakan praktek. Di sana ada tabel yang pertama membentuk kesepakatan kelas, kemudian yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas tersebut menjadi kalimat-kalimat positif, dan yang ketiga kita akan menyusun keyakinan kelas nanti, dan yang keempat yaitu kita akan membuat tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti, dilanjutkan dengan tabel Y, dan tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Bapak Ibu, yang saya minta untuk praktek simulasi di sini adalah Bapak Ibu wali kelas. Mungkin siapa yang akan ambil bagian yang pertama bisa? Wali kelas. Mau 7A dulu boleh? Boleh. Atau Bui boleh mengawali? Jangan praktek dulu seperti guru, kemudian nanti teman-teman sebagai siswa. Video di samping. Saya ya? Oke. Baik, selamat siang anak-anak. Siap. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita hari ini akan membuat satu kesepakatan kelas. Karena saya wali kelas 9A, berarti kita akan membuat satu kesepakatan kelas yang akan menjadi kesepakatan kita bersama.
boleh menjadi usulan kita. Satu, Pak Arifin. Ya, di Arifin. Boleh ditulis. Ya. Ini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Berikutnya, ini contoh tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti itu berarti untuk yang hormat, tampak. Jadi siswa itu datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, bentuk hormatnya. Kemudian kalau tidak tampak seperti, berarti nanti yang bentuk perilaku yang tidak baik. Di sana ada sering hadir terlambat, kemudian tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan berkata sembarangan. Kemudian ada bagian tampak seperti tabel Y, ada terlihat, terdengar, berperilaku. Seperti misalkan hormat itu nanti dia akan terlihat seperti apa? Dia misalkan berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang orang lain, lalu hanya dengan izinnya. Kemudian atau mungkin nanti terlihat dia saling dengan guru, itu juga masuk pada kegiatan terlihat. Nah, kalau yang terdengar biasanya dia menggunakan kata-kata yang bisa didengar. Seperti yuk, saya bantu, itu tampak bisa menghormati orang lain. Atau yuk, kita saling kepada guru, atau kita menyapa guru, boleh seperti itu. Nah, nanti perilakunya berperilaku yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid itu sendiri, seperti menghormati orang lain, tetap selalu ramah, seperti itu. Dan nanti ada guru tugasnya, kemudian murid tugasnya apa? Kemudian guru tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Sama juga murid tugasnya, murid tugasnya bukan untuk menyakiti atau disakiti. Maka sampai tahap ini Bapak Ibu sudah bisa memahami. Kalau sudah bisa, kita akan melaksanakan praktek. Di sana ada tabel yang pertama membentuk kesepakatan kelas, kemudian yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas tersebut menjadi kalimat-kalimat positif, dan yang ketiga kita akan menyusun keyakinan kelas nanti, dan yang keempat yaitu kita akan membuat tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti, dilanjutkan dengan tabel Y, dan tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Bapak Ibu, yang saya minta untuk praktek simulasi di sini adalah Bapak Ibu wali kelas. Mungkin siapa yang akan ambil bagian yang pertama bisa? Wali kelas. Mau 7A dulu boleh? Boleh. Atau Bui boleh mengawali? Dengan praktek dulu seperti guru, kemudian nanti teman-teman sebagai siswa. Saya ya? Oke. Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita hari ini akan membuat satu kesepakatan kelas. Karena saya wali kelas 9A, berarti kita akan membuat satu kesepakatan kelas yang akan menjadi kesepakatan kita bersama. Boleh menjadi usulan kita. Satu, Pak Arifin. Ya, di Arifin. Boleh ditulis. Ya. Langsung pakai pen, cepat.
Datang kurang 10 menit sebelum KBM. Tepat waktu. Boleh? Sing telat yo ben. Boleh minum? Ya sudah enakan. Langsung ke 7. Boleh pacaran berarti. Tidak boleh pacaran di kelas. Gue kayaknya nggak usah kayak gitu. Belum pacaran ya kita. Oke, langsung ke sebagai yang bersama ya. Langsung. Nanti itu nanti akan menjurus ke apa ya, lebih sempit lagi nanti. Sudah. Keyakinan kelas sudah Pak Ripin, ditutup aja. Ini aja ya. Iya. Sudah. Terima kasih kalimat positif sudah. Langsung masuk ke keyakinan kelas. Silakan kalian kelas-kelas. Nanti untuk keyakinan kelas diambil secara garis besar nilai kebajikan. Setelah itu susun keyakinan kelas. Silakan wali kelas 9C. Pak Anton. Selamat siang anak-anak. Supaya kita agak sehat sedikit ya, kelihatannya ada lelah sekali. Kita tepuk Coca-Cola ya. Contoh Pak. Sekali lagi. Ayo bersama-sama. Terima kasih, saya lihat sudah semangat sekali ini karena ada bisnya tadi. Baik, karena kita akan membuat keyakinan kelas. Sekarang kita buat keyakinan kelas kita, kelas. Coba apa ada yang ingin menyampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas ini? Yakin aku bisa. Keyakinan kelas. Ya, Bu. Pak, kalau dari kalimat positif itu nampaknya nilai-nilai kebajikannya itu yang pertama adalah bekerja dengan baik. Mungkin yang lain bisa Bekerja dengan baik. Disiplin. Monggo Mas ditulis Mas. Ya, ditulis dulu Mas. Sekretaris kelas, Pak Syul. Monggo ditulis dulu. Keyakinan ya, pertama disiplin ya. Disiplin. Nah, apa lagi? Mandiri. Apa lagi? Bertanggung jawab. Sudah ini saja? Ya. Terus gimana lagi? Kita susun gimana ini? Berkaitan dengan disiplin, kita susun gimana? Kalimatnya, kalimat yang panjang. Mari, masih ditulis. Ini masih belum selesai. Hukum Pak. Iya, nanti saya suruh push up. Keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa kami
kami meyakini sangat penting. Kami meyakini sangat penting bahwa Yang bahwa sangat penting berdiskusi kami meyakini bahwa sangat penting bahwa kami yakini bahwa sangat penting disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar. Kami meyakini bahwa sangat penting disiplin dalam belajar. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan yang mandiri. Ya, yang mandiri kalimatnya gimana? Kita buat gimana yang mandiri? Ayo gimana? Mbak Endang, Mbak Endang, Mbak Endang. Kita mengerjakan tugas Kita mengerjakan tugas secara mandiri. Kalau pas kelompok gimana? dan kalau misalnya pas individu Berkomitmen terhadap setiap tugas. Gimana yang mandiri nih? Berkomitmen setiap menjalankan tugas. Kita mengerjakan tugas secara mandiri. Gimana? Sepakat nggak ini? saya Pak. Untuk tambah seperti bisa hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Yang lain siapa? Yang tidak itu saya kan? Tidak keluar kalau belum waktu istirahat. Tidak keluar kalau belum istirahat. Yang lain? Kenapa? Saya Pak. Oh iya, betul. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas pada waktu ya. Yang lain siapa? Mana lagi? Menggunakan memakai seragam sesuai aturan. Memakai seragam seperti aturan. Ayo, yang tidak seperti apa? Terlambat. Ya, terlambat. Tidak mengerjakan tugas. Tidak masuk saat jam pelajaran. Dua saat pelajaran. Tidak mengumpulkan tugas. Salah satunya. Ya, sudah ya anak-anak ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jum. Bapak Ibu, ini hanya kita ambil satu saja disiplin. Nanti untuk di kelas bisa dilanjutkan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu tabel Y, wali kelas 98C agar bisa memandu untuk tabel Y.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlihat dari bagian ini. Iya. Dari status dari yang terkenal seperti apa ya Bu? Saling memberi. Oh, yang terlihat Jabat tangan. Saling Saling berpasangan. jabat tangan. Kerjasama ada nggak itu? Lihat kok. Terlihat kok Bu. Ya. Saling bekerja sama. Isi nyapu. Saling mendukung. yang berkenan. Ayo kita piket bersama. Betul? Ya. Ayo kita bersihkan kelas. Tuh. Ayo masuk kelas. Ayo masuk kelas. Ayo nggarap PR. Ya, sudah. Semua siswa yang piket bersama-sama, saling membantu, menolong, menata meja bersama-sama. Ya, pembagian tugas. Mbak Win, apa tadi? Semua siswa piket bersama, pembagian tugas dengan anggota kelompok. Iya. Ya, bersama-sama menata kelas. Ya. Saling membantu agar kelas bersih, ya kan? Saling membantu agar kelas bersih kan tiket itu. Ya, sudah. Ya, ini diambil baru satu poin saja, nanti boleh dilanjutkan pada poin kedua, mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu wali kelas berikutnya akan membuat tugas saya dan tugas kamu. Ini mungkin maksudnya nanti untuk menunjukkan kepada murid bahwa terkadang ada murid yang, Bu, Ibu sudah terlambat banyak loh. Gitu. Atau mungkin ada murid, Bu, kami tidak boleh bawa HP, tapi kok Ibu bawa HP ke kelas? Nah, itu nanti bisa dipahamkan dengan tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai murid. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa bermain peran. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Oke, monggo wali kelas 8. Menyakiti, memaksa. Ayo ada gitu. Menyakiti, memaksa. Mengharuskan. Memberi contoh. Guru tidak boleh. Memaksa. Tugasnya bukan titik-titik. Murid tugasnya bukan Ini tugasnya bukan melatih. Guru tugasnya bukan satu menyakiti. Ke belakang pakai Menyakiti hati. Asis. Merapikan bahasa Inggris. mempenge. Melarang.
memberi tugas. Yang ini memasang basis pendukung. Bullying. Membuli. Bullying. Lah bully itu. Mengeluh kan nggak boleh loh. Mengeluh ki keluar air mata loh. Dah. Simpulkan. Yang ini memasang basis pendukung. Nek cemburu Tidak boleh membeda-bedakan. telat. Bantah apa nek bantah? Tidak mentaati tata tertib. Masuk bully itu. Tidak mentaati tatib. Tata tertib. Membaca dulu, Pak. Wah, ada duit panen pun enggak usah aja duit panen. Ya. Kata-kata kotor. Debat sih. Selesai. Wes bergerak-gerak kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mari tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah sudah bisa membentuk keyakinan kelas. Kita lanjutkan materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini Bapak Ibu yang menjadi latar mengapa anak-anak itu bermasalah. Nah, berdasarkan menurut William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, bahwa murid itu ternyata butuh kebebasan, dan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau merasa senang. Dari tindakan ketika kita menangani anak-anak, sebaiknya kita menganalisa terlebih dahulu kebutuhan mana yang belum dipenuhi murid pada waktu atau pada saat itu, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Lanjut, dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat menyimpan gambaran dan semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, kalau apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi. Jadi siswa juga memiliki dunia berkualitas, kita guru juga memiliki dunia yang berkualitas. Tapi tentunya dalam angan-angan kita yang baik-baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu Guru ke posisi 5, kontrol murid. Kontrol Pak. Ya, yang posisi kontrol murid yang pertama menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, tenang, monitor, pemantau, dan posisi manajer. Mari Bapak Ibu kita menonton video
video terlebih dahulu Ini kita. terhadap perilaku murid. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengetahui dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Dawson dan contoh penerapannya. Ini salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengetahui dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Buwin kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Buwin ya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? 3 bulan. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Berapa win? Bisa berupa fisik, Buwin. Strategi videonya apa? Ketika guru berada pada posisi penghukum, ada cenderung saling berdoa, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Mana Rendra? Kenapa terlambat lagi, Nak? Kabinnya ra ganti. Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Harus diganti. Kalau kamu terlambat lagi, Itu diganti ya. ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Gusti Allah. Ada boleh Naren. Terus,
I Gusti. Tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Besok menang. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kesini dong. Apa menang? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat Jokowi. Ibu saya, saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang mau bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bikin ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Apa hari ini mau? Cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Jangan. Wong ngono kuwi wong 30 ora mumet. Entek wektune entek. Karena ini persidangan ekstrim, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Posisi Anda di mana? Dan guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Jangan. Wong ngono kuwi wong 30 ora mumet. Entek wektune entek. Karena ini persidangan ekstrim, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Posisi Anda di mana? Isi apa menang? Apa kuwi? Pak Hari. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita Nah, coba kan kuwi. Kita harus di sekolah jam ini Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi
wajah yang datar dan jenis formal. Naren. Sing meneh. Naren. Naren. Lengkap sih. Ayo. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas inti lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat bereaksi atas tindakannya. Guru akan memberikan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi si ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang membuat mereka happy. Perjalanan seorang guru tidak untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Makasih. Sudah? Oke, terima kasih Bapak. Ini ada perbandingan berbagai posisi kontrol. Kemudian kita akan melanjutkan ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ini ada tahapan-tahapan dalam melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menangani murid yang bermasalah, kemudian ada dua berikutnya yaitu validasi.
validasi tindakan yang sah dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu bisa dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jangan lupa bahwa dan ini skenario yang saya buat, di mana siswa dalam penanganan siswa yang boleh sekolah. Tapi ini hanya hakim Bapak Ibu. Kebetulan pengambilan hakimnya pada saat yang kemarin. Pasien itu selalu apa kata hari ini? Dari itu tadi itu mendapatkan laporan dari dokter ya. Iya, luar problemnya luar biasa. Ya, Bapak dan juga siswa lainnya yang harus jelas. Juga salah harus berpikir kita bisa menyelesaikan dengan itu. Tentunya kamu memiliki alasan apa boleh bersekolah. Kalau itu ya, terus sederhana itu pertanyaannya seperti menstabilkan identitas tidak apa-apa, tidak salah itu manusiawi. Tentunya kamu memiliki alasan apa boleh tahu apa kamu boleh sekolah. Ini masuk pada alasan validasi tindakan yang salah. Dan sekarang kalian yang telah melewatkan pelajaran. Terima kasih karena sudah menontonnya. Ini menjadi seperti apa kenapa? Saya ingin membaca membaca dan disiplin. Ini menanyakan keyakinan. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Karena keyakinan kelas belum terbentuk. Ini secara saya tanyakan seperti itu. Dia melakukan usaha sekolah untuk mengenalkan waktu yang telah dilewatkan. Itu menghargai kesalahan mulut dan mengatasi kesalahan. Mari kita berencana untuk membangunkan menggantikan waktu belajar yang sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko. Setelah mendapat tindakan dari guru-gurunya, ternyata saya menjadi lebih disiplin, mandiri, dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sekian dan terima kasih. Salam. Oke, itu untuk praktek segitiga restitusi Bapak Ibu bisa diterapkan, mungkin bisa diterapkan di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, setelah ke-6 materi tersebut, terima kasih. Saya tutup terlebih dahulu. Monggo, saya kembalikan ke yang telah disampaikan oleh Ibu Fitria. Untuk selanjutnya saya silakan jawab. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan mungkin. Yang dicontohkan di video macam ini itu kan misalnya anak itu terlambat sekolah karena terlambat bangun. Nah, kalau di sekolah kita atau di sekolah lain mungkin anak terlambat itu tidak karena terlambat bangun, mungkin ada yang namanya sakit atau uang sakunya tidak ada. Jadi mungkin jangan keluar di situ tapi tidak cocok kalau kita terapkan di sekolah ini, karena di situ itu gambaran dari lingkungan tadi. Bagaimana kalau lingkungan kita itu yang mayoritas anak itu ekonominya tidak seperti itu. Terima kasih.
Ya, kita tampung dulu. Pertanyaan kedua. Bisa tanya. Ya nanti saya belum paham. Jadi memang situasi yang berbeda itu tentu membutuhkan solusi yang berbeda juga. Kalau di kota mungkin terlambat karena tidak dibangunkan orang tuanya, tapi kalau di tempat kita mungkin kan kondisinya karena kesulitan ekonomi, berarti kan ada satu kebutuhan atau yang harus dipenuhi dulu oleh ya kita harus tahu dulu alasannya yang jelas. Kalau restitusi itu kita tahu dulu dari alasannya apa, kenapa anak ini terlambat sekolahnya, sering terlambat itu. Jadi pahami, guru itu harus memahami alasan yang mendasar dari seorang anak seperti itu menurut saya yakin. Coba dulu. Sekarang kita lihat contoh di sekolah kita, misalnya di kelas 8C. Bagaimana penerapannya dengan restitusi tadi? Misalnya 8C itu anaknya itu dalam seorang melakukan pelaku itu terus bagaimana penerapannya itu? Ya lagi dong. Jadi saya balik dulu ke jawab yang pertama mungkin kita kemarin kan udah kemarin karena anak itu terus sampai 9 anak terus lah. Makanya saya kemarin itu meminta ketemu dengan orang tua. Nah, berarti di situ harus ada komunikasi yang baik antara wali dan siswa. Jadi wali siswa jadi terkontrol. Misalnya kita memberikan apa namanya kayak kemarin aplikasi yang itu sebenarnya bukan sebuah hubungan, tetapi bagaimana menarik orang tua itu untuk berkomunikasi dengan guru. Jadi nanti kedua pihak itu ada solusi terbaik untuk anak ini toh nggak boleh sebenarnya gitu kan. Kemarin kan sudah kita lakukan itu hari. Ya sudah seperti apa, karena kemarin yang pertama itu kita sudah buat pernyataan kali, buat pernyataan dibantu Pak Pras. Ya, nah pertama harus kedua, ya tanda tangan bebek dulu, Pak bebek dulu, ya kita lakukan. Kemudian kita tanda tangan semua dulu, ya kan hari tanda tangan semua dulu nggak mempan. Nah kemarin itu ambil tasnya, orang tuanya dipanggil coba. Nanti ada tidak perubahan itu solusi mungkin seperti itu hari langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Jadi kemarin sudah ada komunikasi yang baik antara kita, antara guru, wali, walaupun saya mewakili karena kan tidak hanya jam saya yang suka bolos. Nah seperti itu. Jadi kemarin itu ada komunikasi yang baik antara wali dan ibu guru seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dulu. Akar permasalahan ini sudah kita dapat sebenarnya. Iya, terima kasih sekali Bu. Iya, terus sekali Bapak Hari bahwa dalam kasus video yang sudah kita pelajari itu hanya satu kasus saja bahwa siswa tersebut bolos. Nah beberapa tindakan yang memang perlu kita buat atau kita cari terlebih dahulu, yaitu kita menganalisa dulu dari siswa itu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak itu. Tadi Pak Hari bilang, oh dia harus bekerja. Ya betul sekali, berarti ada kebutuhan untuk bertahan hidup dari anak yang belum terpenuhi. Kalau dari kasus yang 8C itu kebutuhan mana? Menurut Bapak Ibu? Bisa, ya dia bisa butuh diperhatikan. Ada beberapa anak yang memang butuh diperhatikan. Atau ada juga anak yang butuh kebebasan. Jadi mereka itu ingin bebas seperti itu. Nah langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya berdasarkan pemikiran yang modul 1.4 tadi bahwa kita menerapkan restitusi. Jadi dalam restitusi itu kita mencari tahu di dalam murid tersebut atau kita membuat anak murid tersebut bisa memecahkan solusi dari apa yang sudah mereka perbuat. Yang pertama menstabilkan identitas tadi. Jadi istilahnya nggak apa-apa, atau mungkin kesalahan kamu itu mungkin masih dalam tahap normal sehingga anak-anak tidak merasa oh saya salah atau
ada proses memancing dari anak-anak tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk yang 8C, saya juga melakukan feedbackan juga Bu, tapi memang baru pada tahap restitusi. Perlu juga diperhatikan Bapak Ibu bahwa restitusi ini tidak harus bertahap secara berurutan, tidak. Ada kalanya memang restitusi itu langsung ke arah keyakinan kelas itu sudah selesai, tapi ada kalanya memang murid kita berlanjut seperti itu. Jadi yang perlu kita bangkitkan yaitu motivasi internal terlebih dahulu dari dalam diri anak tersebut. Baru kalau dia sudah menemukan motivasinya, keyakinannya, prinsip hidupnya, kemudian ke depan dia mau jadi seperti apa, nah dia akan melakukan atau mendapatkan motivasi internal. Apabila dia berkenan untuk merubah dirinya sendiri, ya nanti akan ada perubahan, walaupun mungkin tidak seberapa buat kita sebagai Bapak Ibu guru. Demikian Pak Hadim, terima kasih. Jadi dari proses restitusi itu tidak bisa langsung satu kali tindakan langsung keluar. Jadi memang berproses. Nah, tadi contohnya 8C itu sudah berulang kali. Jadi tugas kita itu ternyata tidak hanya mengajar, tetapi mengidentifikasi kita cari tahu dari kelas 7, jangan sampai ke kelas 8 muncul seperti 8C. Gitu. Untuk mengakhiri sesi tanya jawab, mari kita berefleksi bersama apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai guru. Salah satu apa keterkaitan materi budaya positif dengan sertifikat restitusi ini dengan peran kita sebagai guru, kaitannya cocok atau tidak? Sangat dibutuhkan. Bicara Pak, bicara. Sebenarnya dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini adalah sih satu cocok dan sangat dibutuhkan untuk kegiatan pemahaman itu retribusi ke disiplin politik. Yang kedua, apakah ujian materi atau pendapat dari yang sebuah baju berbeda dari proses yang kembali dijalankan selama ini? Bagaimana? Materi yang disampaikan tadi sangat berbeda. Cara yang melakukan pendapat jujur sangat berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi kasus dari sekolah yang bersangkutan. Mungkin ini menggunakan panduan sekolah yang sudah tertata, dan kalau kita di sini ada perbedaan dari situasi dan kondisi maupun situasi geografis kekeluargaan atau latar belakang keluarga, itu perbedaannya. Masih. Ya, mohon maaf, saya mohon lagi Bapak Ibu, mungkin
Adakah ide atau materi yang berbeda dari sebelumnya dengan setelah mendapatkan diseminasi seperti dari budaya positif? Mungkin bisa dilanjut. Ini bisa dikatakan diferensiasi antara yang tadi disampaikan dulu dengan kondisi realitas sekolah kita. Kalau di sekolah kita masih terjadi adanya hukuman, masih ada. Padahal hukuman kita sekarang tidak diperbolehkan. Itu kira-kira. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mengikuti seperti ini, nanti akan diberlakukan berbeda dan lebih baik lagi. Masih. Jadi memang kita ada di yang ini sudah ada tambahan juga bahwa kalau yang hukuman itu misal anak terlambat disuruh masuk bersih itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi misal kamu tidak mengerjakan PR kamu dihapus dari 2 kali konsekuensi karena sesuai dengan pembelajaran. Tapi dari institusi itu untuk memperbaiki tujuannya. Untuk refleksi yang ketiga ceritakan konsep-konsep utama yang dipelajari menurut Bapak Ibu penting untuk terus dibawa menjadi baik. Konsep-konsep apa saja yang perlu yang bisa kita ambil dari yang disampaikan beliau tadi. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjalani jadi. Ceritakan, Pak. Oke, saya coba memberikan pemahaman saya sebelum saya mengikuti kegiatan ini, kemudian pemahaman saya setelah mengikuti tadi sudah dijelaskan banyak terkait dengan budaya positif yang harusnya budaya ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru ketika kemudian berinteraksi dengan murid atau peserta didik. Nah, saya pribadi melihat bahwa mencoba berkaca bahwa saya pribadi ternyata juga masih jauh dari ideal yang tadi disampaikan di materi. Artinya, ketika saya mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ilmu yang nantinya ilmu budaya positif yang tadinya saya belum bisa atau belum paham, sekarang menjadi lebih paham dan harapannya nanti bisa saya terapkan dan siswa mendapatkan dampak positif dari pelajaran atau materi yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Fitria. Terima kasih Pak Arifin untuk refleksinya. Untuk refleksi terakhir, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan sebelum mendapatkan materi terbaru ini? Ya, untuk perubahan dalam diri saya khususnya mungkin kemarin sering memberi sanksi mungkin yang kurang baik, mungkin misalnya tidak mengerjakan soal atau tugas
tapi masih saya suruh mengerjakan lagi sampai anak-anak itu mengerjakan mungkin, atau mungkin ada anak yang sering makan atau minum di kelas karena belum ada kesepakatan, ya sering saya nanti dulu minumnya dan sebagainya itu. Tapi karena sekarang atau tadi sudah membuat tadi kesepakatan dan sebagainya, materi yang sudah diberikan sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi saya. Pada akhirnya mungkin akan saya lebih baik dan melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan tadi apa judulnya, diseminasi budaya musik. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum